Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Semakin hari semakin banyak kelakuan tentara Zionis yang bikin geram. Mereka tak cukup menyerang rumah sakit dan membunuh anak-anak dan perempuan. Mereka kini berani memasuki masjid dan berteriak-teriak menggunakan pengeras suara. Apa yang mereka teriakkan? Lalu bagaimana tanggapan Israel melihat kelakuan tentaranya? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Serangan Israel ke wilayah Palestina sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, pernah terjeda karena adanya gencatan senjata. Bukannya berhenti melakukan serangan, Israel malah semakin masif menyerang ke tepi barat, kala itu pasukan Israel melanggar kesepakatan, karena menembak 2 anak laki-laki Palestina di Jenin. Mereka adalah Adam Samer Al-Gaul yang berusia 9 tahun, dan Basil Sulaiman Abu Al-Wafa yang berusia 15 tahun. Saat itu pasukan Israel mendeklarasikan Jenin sebagai zona militer tertutup. Mereka mengepung rumah sakit termasuk rumah sakit pemerintah, dan merusak jalanan, bahkan penduduk Jenin ditangkap dan ditahan pasukan militer Israel. Serangan itu masih terus-menerus berlangsung sampai sekarang, bahkan semakin gencar dilakukan. Setelah gencatan senjata berakhir awal Desember lalu, pasukan Israel kembali menyerang wilayah Jenin. Mereka membunuh, menghancurkan fasilitas umum, dan menahan ratusan warga. Serangan pasukan Israel tersebut ternyata mendapatkan perlawanan dari ada pemuda yang tergabung dalam Brigade Jenin. Sayangnya para pemuda yang melawan banyak yang gugur di medan perang. Pasukan Israel menggunakan pesawat Mirawak untuk menyerang penduduk di wilayah timur Jenin. Mereka juga menembakkan rudal anti-tank ke beberapa rumah sehingga menyebabkan kerusakan parah, hingga para pemiliknya harus pergi dan menyelamatkan diri. Masih di Jenin mereka juga menggeledah rumah bahkan menembakkan gas air mata kepada warga. Akibat serangan brutal ini Biro Pusat Statistik melaporkan bahwa ada 282 orang yang meninggal di tepi barat. Dan masih banyak orang yang hilang karena tertimpa reruntuhan bangunan yang dibom. Selain itu Israel juga mengirim pasukan spesialis penembak runduk yang bersiaga di atas gedung, 50 kendaraan lapis baja, berpatroli dan pesawat pengintai yang bererbangan. Untuk memantau, tak hanya menyerang rumah warga, pasukan Israel bahkan berani masuk masjid dan membaca doa utama umat Yahudi, yang biasa disebut Shema Israel, menggunakan pengeras suara masjid pada tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu. Shema Israel sendiri berisi tentang mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Tentara Israel itu terdengar melantunkan doa umat Yahudi menggunakan bahasa Ibrani di atas mimbar. Kemudian rekannya sengaja merekam menggunakan smartphone. Tentara itu terlihat berdiri di seberang mimbar, dengan pakaian lengkap disertai dengan senjata. Mereka masuk ke masjid tanpa melepas sepatu. Para tentara itu juga memaksa masuk dengan mendobrak pintu masjid. Bukannya merasa bersalah di akhir video, para pasukan itu malah tertawa tanpa beban, sambil berjalan keluar masjid. Makanya warganet sangat marah, melihat kelakuan mereka. Video tersebut dibagikan langsung oleh Menteri Keamanan Nasional. Sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir. Video itu pun langsung mendapatkan respon dari pemerintah Palestina. Nabil Abu Rudeyneh, sebagai juru bicara kepresidenan Palestina, mengecam tindakan menistakan masjid seperti yang dilakukan oleh para tentara IDF. Nabil Abu Rudeyneh memperingatkan Israel untuk tidak menimbulkan konflik agama karena dampaknya bisa meluas. Api perang agama yang ingin dikorbankan Israel, tak akan terbatas pada wilayah Palestina saja, namun akan meluas ke seluruh dunia, jika Israel tetap diam terhadap kejahatan Israel, dan pelanggaran hak-hak rakyat Palestina. Untungnya Israel sama sekali tak membela ketakutan tentaranya, justru memberikan sanksi kepada tentara yang terlibat dalam insiden tersebut. Mereka telah dipecat dari tugas operasional. Mereka dianggap telah melakukan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai IDF. Tindakan ini juga menuai kecaman dari Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Juru bicara PBB Stefana Dujarric merespon kejadian tersebut. Penodaan terhadap situs-situs keagamaan tak boleh ditoleransi. Hal itu bertentangan dengan kesusilaan umum. Situs-situs keagamaan harus dihormati dan tak dapat diselewengkan dengan cara apapun. Bahkan Amerika juga menganggap tindakan tentara Israel sangatlah tak pantas dilakukan. Tak hanya itu, Turki juga mulai angkat bicara dan mengecam tindakan tidak terpuji yang terjadi di Jenin. Turki mengutuk penodaan masjid yang dilakukan oleh tentara Israel, dan mendesak para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.
Turki juga mengut untuk serangan Israel ke kamp pengungsian yang ada di Jenin. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Oncu Keceli secara terang-terangan melayangkan kutukan kepada Israel di platform media X atau Twitter. Kami mengutuk keras provokasi tentang Israel yang menyerbukkan pengungsi Jenin dan tidak menghormati kesucian tempat ibadah. Dengan memasuki masjid senada dengan Turki, Yordania juga melayangkan kecaman atas tindakan pelecehan masjid yang terjadi di Jenin. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya, Sufyan Kudah, Yordania menganggap bahwa itu adalah tindakan pelanggaran terang-terangan yang bertentangan dengan semua tindakan kemanusiaan dan nilai-nilai moral. Kudah juga sekaligus meminta masyarakat internasional untuk memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan serangan pada warga sipil, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Selain itu, Yordania juga mengecam dukungan Barat kepada Israel. Tujuan Israel menyerang Jenin adalah menumpas Hamas, padahal Hamas tidak bermarkas di sana, yang ada adalah sejumlah pemuda yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Secara tak langsung, serangan Israel bukan hanya untuk memburu Hamas, tapi melemahkan semua jenis perjuangan bersenjata yang diupayakan warga Palestina. Ada 1.400 pasukan Israel yang diterjunkan dalam penyerangan tersebut. Salah satu yang menjadi sasaran adalah kelompok Teater Batu atau Teater Kebebasan. Kelompok teater ini berdiri tahun 1987 dan didirikan oleh Arna Merhamis. Setelah kejadian intifada pertama, teater ini sebagai ruang bagi anak-anak menyembuhkan diri dari sekaligus pemberdayaan perempuan di bidang teater dan seni. Kelompok Teater Batu memiliki misi melawan dengan seni walaupun sudah digempur bom Molotov berkali-kali. Naasnya baru-baru ini tentara Israel menggeledah teater tersebut dan menangkap direktur artistiknya, Ahmed Tobasi dan Mustafa Seta. Sebagai manajer umum, tak hanya tentara, para pemukim ekstremis Israel di wilayah tepi barat juga melakukan serangan kepada warga Palestina. Para pemukim itu bahkan menghancurkan kurang lebih 3.000 pohon zaitun. Selama musim panen, mereka terlebih baik dari pasukan militer Israel. Para pemukim ekstremis mengganggu para penggembala dengan memaksa 900 orang pindah dari 15 dusun. Padahal para warga sudah mendiami tempat itu selama bertahun-tahun. Negara-negara di dunia termasuk Uni Eropa dan PBB menganggap bahwa para pemukim yang ada di sana telah melanggar hukum internasional. Sayangnya Amerika Serikat di masa pemerintahan Donald Trump tahun 2019 lalu malah melegalkannya, makanya Israel berani melakukan aneksasi atau penceplokan daerah tepi barat bangsa Palestina. Tentu saja tak terima karena mereka akan kehilangan tanah mereka, padahal mereka membutuhkannya sebagai bagian dari syarat pembentukan negara merdeka nantinya. Sayangnya meski dianggap ilegal oleh banyak negara, pemukiman warga Israel tersebut tetap tumbuh hingga saat ini. Makanya tak salah kalau Turki menyebut pemukim ekstrim Israel sebagai teroris. Aksi pemukim yang membahayakan warga Palestina turut menjadi kekhawatiran Joe Biden atas serangan Israel baik dari tentara maupun pemukim yang tak kunjung berhenti. Dan malah semakin meluas. Turki kembali menyerukan gencatan senjata dilakukan, bila perlu pembantaian ini segera diakhiri. Saudaraku yang beriman, serangan terus-menerus yang dilakukan Israel ke Palestina telah membuat banyak nyawa melayang. Namun kali ini kembali lagi tentara Israel barulah dengan membaca doa utama Yahudi di dalam masjid. Tindakan ini pun langsung mendapat banyak kecaman. Bahkan dari negara sekutu Israel sendiri, Amerika Serikat, kali ini tak ada yang berada di pihak Israel. Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.